Ya, kita kembali lagi di trending topik. Langsung saja kita lihat ini. Buat Anda yang belum mengikuti ya, tweet war yang sedang terjadi antara Ibu Susi Pujiastuti dan juga Yusril Iza Mahendra. Nah, kita lihat ini di sini. Menurut Yusril Iza Mahendra mengatakan bahwa bukan watak saya seperti itu, Bu, yang serang saya duluan sampai akhirnya akun saya diblok. Nah, wong beliau blok akun saya, apanya yang mau dilanjutkan? Hehe, lanjut ke pengadilan. Saya tunggu kapan dong. Nah, ini dari Yusril Iza Mahendra. Ini berkaitan dengan IUU fishing atau illegal fishing. Nah, kemudian jawabnya Bu Susi ini. Yang terhormat, netizen, kasus SS2 Thailand sudah saya rilis sebelum saudara Yusril jadi pengacaranya. Yusril tweet tentang kasus, tentang usaha lobster saya dan lain-lain. Jadi ini panjang sekali lanjutannya ya. Nah, ini lagi, saya merasa bahwa tweet-tweet saya tidak pantas. Saya putuskan untuk diblok gitu ya. Saya bilang kasus ini sebaiknya langsung ke pengadilan. Nah, bagaimana sih sebenarnya klarifikasi dari keduanya? Kita langsung dengarkan saja rekaman pembicaraannya yang sudah berhasil kami kumpulkan untuk Anda berikut ini. Apa yang mereka tuduhkan itu kan harus dibuktikan di pengadilan. Ya. Apa bukti-bukti yang mereka miliki? Ya, limpahkanlah ke pengadilan. Kami kan bisa mengemukakan bukti-bukti sebaliknya yang menyanggah semua itu. Mereka mengatakan kapal itu mencurikan. Ya. Salah satu poinnya itu. Ya, itu gampang aja. Nanti kapal ini kita ambil videonya, kita putar di sidang pengadilan, kita panggil ahli perikanan. Kapal kayak begini bisa diubah jadi kapal penangkap ikan? Ya, pemerintah kan ada di saya, dukungannya dengan jalan terus. Secara konkret Istana akan memberikan bantuan seperti apa? Ya udah dengan statement aja udah luar biasa kan. Memang itu kan kerjaannya saya, bukan kerjaannya. Yang pasti Presiden dukung Ibu penuh. Oh iya. Oke. Nah, itu dia pernyataan dari keduanya. Langsung saja kita ngobrol dengan Mbak Leli Aryani. Mbak Leli, halo. Selamat datang. Selamat malam, Prita. Selamat malam juga. Ini adalah seorang pakar komunikasi politik. Dilihat dari komunikasi politik dari keduanya, menurut Mbak gimana? Ya. Adakah unsur-unsur ketidaketisan yang ditemukan di sini? Ya, berbalas pantun di Twitter, tapi substansinya. Ketidaketisan itu justru terlihat dari substansi yang dibicarakan, karena itu menyangkut kewenangan masing-masing. Seharusnya komunikasi politik itu kan dibatasi oleh 3 persoalan. Yang pertama substansi, setting, dan kemudian fungsi yang dijalankan. Mungkin dua-duanya mengelola fungsinya. Pak Yusril dalam kapasitasnya sebagai pembela dari yang disangkakan mencurikan, lalu Bu Susi dalam kapasitas kementeriannya yang memang memberantas illegal logging, ya seperti itu. Tapi menurut saya ketika ini diterobos ke dalam media sosial, ketika substansi itu yang dibicarakan, maka itu tidak apa-apa sebenarnya. Tapi ketika blog-blog yang masuk itu menuliskan kalimat yang justru mengurai masa lalu masing-masing, kemudian misalnya apa? Misalnya yang Mbak temukan? Yang tadi yang tentang lobster misalnya seperti itu, Bu Susi, bahwa Bu Susi pernah bergerak di perusahaan perikanan dan seterusnya. Lalu kemudian Ibu Susi juga kan membalas pantun itu bahwa seorang yang dia kecewa dengan Pak Yusril, bahwa sebenarnya Pak Yusril seharusnya tidak membela pencuri. Nah, mungkin masing-masing pihak sebenarnya mengelola kesan yang sama tentang substansi yang mereka bicarakan dalam persepsi komunikasi politik masing-masing. Ini yang menyebabkan persoalan ini kemudian menjadi panjang seperti itu kan, menjadi panjang dalam kapasitas yang tidak lagi substansi untuk dibicarakan sesuai dengan premis, melebar kemana-mana. Apalagi saya membaca tadi juga kemudian Pak Yusril juga menyindir soal jangan sembarangan menuduh korupsi dan menuduh sesuatu, jangan-jangan nanti dianggap sebagai pemberantas korupsi, nggak taunya kayak Denny Indrayana menyebutkan nama orang kan, seperti itu. Apa hubungannya tentang perdebatan mereka antara Pak Yusril sama Ibu Susi dengan Denny Indrayana? Sudah tidak substansial lagi begitu ya. Nah, Ibu berkaitan dengan hal ini nih, Mbak Leli, berkaitan dengan hal ini Mbak Leli. Banyak pejabat publik yang sekarang punya media sosial, begitu ya. Karena ini merupakan satu cara untuk mendekatkan diri begitu dengan masyarakat, ya, baik di luar negeri maupun di Indonesia semua punya ya. Hanya memang gimana ya Mbak ya, cara membaca batasan begitu ya, batasan antara
kapasitasnya sebagai pejabat publik dengan apa yang bisa disampaikan di media sosial. Iya, yang disampaikan itu pesan kan, jadi pesan, jadi ada makna di dalam penyampaian. Secara simbolik sebenarnya dari kalimat-kalimat saja sudah bisa kita katakan itu kalimatnya menyentuh siapa, kemudian menohok siapa, seperti itu ya, atau mungkin ingin memberi informasi tentang peran yang kita lakukan. Saya juga pemain Twitter gitu, Instagram, Facebook dan sebagainya. Sebelum menulis, saya seringkali berpikir panjang dulu ya, apa sih, karena ini media sosial ini dalam sekejap itu ketika kita tuliskan, ketika kita delete pun dia kan sudah menyebar lebih dulu. Nah, informasi yang kita sampaikan itu sebaiknya dilekatkan kepada kapasitas kita. Dalam teori interaksi simbolik itu namanya looking glass self. Jadi looking glass self. Maksudnya jadi gimana tuh? Ketika kita bercermin itu lewat tulisan, lewat pengacaan diri yang bagaimanapun, seharusnya apa yang kita lakukan itu, yang dicermin itu kita tidak melihat diri kita, tapi kapasitas kita. Kapasitas kita ketika dilihat oleh orang lain. Wah, saya ini adalah seorang ini dan harus seperti mana. Nggak mungkin saya menampilkan foto saya yang lagi menjulurkan lidah seperti guguk misalnya, seperti itu kan. Nah, tidak mungkin itu kita lakukan seperti itu. Itu contoh simboliknya saja. Belum kata-kata verbal yang kita tuliskan. Nah, itu semuanya itu sebenarnya, apalagi tokoh-tokoh berkelas, tokoh-tokoh kelas tinggi yang pernah menjabat dan sebagainya. Boleh dia memposting segala sesuatu, tapi menurut saya lebih baik dia memberi informasi yang mendidik dalam sosialisasi politik, dalam pembelajaran politik tentang segala sesuatu yang pernah dia lakukan yang justru membuat negara ini menjadi lebih baik. Nah, Mbak Lely, kalau seperti Bu Susi ini kan memang sudah jelas message-nya begitu di dalam media sosialnya dan juga dalam gebrakannya memang gemas sekali dengan illegal fishing. Gemas sekali dengan illegal fishing yang terjadi begitu ya. Nah, ini kegemasan itu kemudian diutarakan melalui Twitter. Dan kemudian dibalas begitu dengan mungkin dengan ada ngeledek atau oleh siapapun gitu ya. Sebaiknya gimana tuh kalau itu dibalas juga enggak? Kayak gitu. Itu berbalas pantun namanya. Jadi cara membalas juga mungkin kalau watak itu sulit dirubah, tapi sikap bisa berubah. Karena sikap itu hanya merupakan predisposition dari behavior. Jadi predisposition of behavior. Jadi kecenderungan untuk berperilaku. Nah, berperilaku itu termasuk kita mengungkapkan kata-kata balasan seperti itu. Tapi sejak awal Ibu Susi dilantik menjadi menteri kan gebrakan dia yang mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat memang di bidang itu. Nah, menurut saya ketika itu dia lakukan, siapapun pengacaranya, bukan hanya Pak Yusril, ketika Bu Susi melakukan atau menyodorkan kegeramannya itu, maka sebaiknya substansinya itu digeser oleh pengacara, apalagi pengacaranya berkelas. Kalau pengacara ecek-ecek, saya mungkin harap maklum lah seperti itu. Misalnya bagaimana begitu? Pada prakteknya seperti apa? Digesernya gimana? Dialihkan ke isu lain begitu, atau kemudian kita sudahi saja pada lapor oleh Ibu Susi kan? Oke, kita teruskan di pengadilan saja begitu. Itu sudah menyetop pembicaraan sebenarnya. Sudah menyetop pembicaraan gitu. Sudah mengakhiri tweet war sebenarnya. Tapi pihak lain kan menyatakan gimana saya mau ini kan, udah deh kita juga ketemu di pengadilan saja, uang akun saya diblok. Seperti itu. Jadi sebenarnya kekesalan yang ditunjukkan itu sebenarnya juga tidak pada tempatnya gitu ya. Lihat dulu dong siapa saya gitu. Siapa saya dulu, siapa saya sekarang. Tapi yang sekarang ini juga adalah gambaran masa lalu yang mengantarkan kita untuk menjadi seperti apa. Looking glass self. Nah, itulah Mbak, berkaitan dengan tweet war ini ya, memang sulit ya untuk gak kepancing emosi. Karena itu bagaimanapun pesan dari siapapun orang itu akan masuk ke dalam nomor kita pribadi, akan masuk ke dalam gadget kita pribadi begitu ya. Tipsnya gimana Mbak? Singkat saja untuk menghadapi tweet war. Kalau saya ya, supaya nggak kepancing emosinya. Ke inbox kalau di Facebook, terus ke nomor pribadi, japri, jadi jalur pribadi. Nah, itu lebih baik, itu bisa menekan emosi kita. Bahkan saya kalau ada orang berbantah-bantah dengan saya, itu teleponnya saya jauhkan. Dia terus ngomong tuh, kayak meriam gitu kan. Tapi saya kan nggak mendengar amarahnya. Lalu saya tempel lagi. Udah belum selesai ngomong, ternyata belum selesai. Saya jangan dilanjutin. Ya. Jadi salah satu pihak menahan gitu. Terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami ya Mbak, sudah berbagi tips juga untuk kita menghadapi tweet war agar gak kepancing emosinya begitu ya. Nah,